Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik dan luar biasa. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu kembali, selamat menikmati Tuhan. Dan kita percaya dengan firman Tuhan yang kita dengar akan menjadi rema dalam hidup kita dan menjadi pegangan makin kuat dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, kita bersyukur hari ini adalah minggu keempat di bulan Agustus tahun 2021 ini. Kita begitu bersyukur karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Ya, 2 minggu terakhir saya berbicara tentang terobosan pribadi, ya, terobosan di dalam Tuhan. Baik itu semakin kuat di dalam Tuhan dan bagaimana kita memuji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang orang yang lapar. Dalam Matius 5 ayat 1-9 mengatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya, amin. Dalam ayat 6 yang mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan Tuhan. Saudara yang terkasih, hanya orang lapar yang diberi makan. Dalam dunia kita secara fisik, kita seringkali makan bahkan ketika kita tidak lapar, ya. Bahkan kadang-kadang perut kita kenyang, penuh, kita masih cari makanan, ya. Atau bahkan udah lapar pun kita bisa juga nggak cari makanan. Saudara, silahkan bercermin, atau saudara bisa lihat kamera handphone saudara, berapa sering saudara melakukan itu, ya. Kita seringkali makan bahkan ketika kita tidak lapar. Yang harus kita lakukan adalah pindah ke samping dan cek diri kita. Cek cermin kita, benar gak sih aku begitu? Ya, buktikan itu. Namun dalam alam roh, kita harus lapar dulu supaya diberi makan. Kita harus lapar untuk dapat diberi makan. Salah satu hal terburuk yang dapat terjadi pada kita adalah menjadi puas secara rohani. Kita cukup ini secara rohani. Apapun kita sudah kenal Tuhan begini, ya udah cukup ini. Kita sudah merasa puas dengan yang itu aja. Ya, menjadi lapar akan hal-hal dari Allah adalah salah satu hal terbaik yang dapat terjadi pada saudara dan saya. Kebanyakan orang percaya tidak merasa demikian. Mereka lebih suka selalu memiliki perasaan kenyang dan puas. Tapi Yesus menjanjikan kita kepenuhan jika kita mau terlebih dahulu lapar. Ia berkata, tidak ada kelaparan, tidak ada kepenuhan. Karena itu yang kita tidak sukai sebenarnya adalah tanda kesehatan. Ya, tanda kesehatan rohani. Dan rindu akan Allah lebih lagi adalah sebuah tanda yang sehat. Semakin kita rindu kepada Tuhan, berarti kita semakin sehat. Semakin kita ingin mengenal Tuhan, berarti kita semakin sehat. Nah, itulah tanda-tandanya. Kita tidak pernah lapar akan Allah dengan sendirinya. Itu bukanlah sebuah fungsi dari sifat dasar kita yang berdosa ini. Hanya roh kita yang sudah lahir baru yang dapat lapar akan Allah lebih lagi di bawah pengurapan Roh Kudus dalam kita. Dalam Yohanes 6 ayat 44 mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Roh yang ada di dalam kita lah yang menarik kita dengan memberi kita nafsu yang tidak pernah puas untuk segala sesuatu yang Allah telah sediakan bagi kita. Lapar akan Allah tidak membuat Allah bergerak dalam hidup kita. Itu adalah sebuah tanda bahwa Ia telah bekerja dalam kita. Hari ini pujilah Tuhan, pujilah Dia untuk kelaparan rohani, dan jadilah bersemangat dan bergairah di dalam Tuhan. Ketika saudara sudah mulai lapar akan Tuhan, semangatlah. Ia tidak akan membuat saudara lapar dan kemudian membiarkan saudara kelaparan.
Ia akan membuat saudara lapar sehingga ia dapat memenuhi saudara dengan hikmat, berkat dan kasih-Nya. Saudara yang terkasih, setiap hari laparlah akan Tuhan. Jangan merasa puas dengan apa yang kita sudah punya sekarang. Kita perlu untuk mensyukuri apa yang kita punya sekarang. Tapi laparlah terus akan tentang pengenalan saudara akan Tuhan. Teruslah ingin tahu tentang Tuhan. Teruslah ingin mengerti tentang Tuhan. Setiap hari kita akan semakin bertumbuh. Ini adalah tanda-tanda kesehatan rohani. Jangan kita nanti menumpuk penyakit rohani kita. Penyakit rohani adalah udah merasa puas. Aku dengan lakukan ini sudah cukup. Aku udah puas. Tidak. Masih banyak hal-hal baru yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Dengan lapar akan Tuhan, Dia dapat memenuhi kita dengan hikmat, berkat dan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh sangat bersyukur firman-Mu akan menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.